Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, aku masih ingat dengan jelas. Senja yang meredupkan langit di atas rumah sederhana kami. Kamar tidur kecil itu penuh dengan bau makanan yang dimasak ibu. Namun ada sesuatu yang lebih menyengat di udara, sesuatu yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Aku duduk di pojok, memandangi pemandangan luar yang semakin gelap, berpikir tentang bagaimana hidup ini bisa begitu keras. Aku, Niko, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, yang merasa dunia seolah berada di luar jangkauanku. Ayah sudah lama pergi, meninggalkan kami tanpa jejak, dan ibu berjuang sendirian untuk membesarkanku. Ia bekerja sebagai penjaga toko pakaian kecil, namun hasil yang didapat tak pernah cukup. Kebutuhan yang sederhana pun seringkali tak bisa kami penuhi. Pelit. Kata itu selalu menghantui pikiranku sejak kecil. Aku tak pernah mengerti mengapa ibuku selalu merasa perlu untuk menghemat segalanya. Uang yang didapat dari toko seringkali digunakan dengan cermat, bahkan untuk hal-hal yang menurutku sepele. Seperti, satu batang rokok yang hampir habis dibakar hanya untuk mengurangi biaya hidup sehari-hari. Aku tak bisa mengerti. Mengapa ibu begitu pelit? Mengapa segala sesuatunya harus dihitung begitu ketat? Suatu hari, saat aku baru pulang sekolah, aku melihat ibu sedang duduk di meja makan dengan wajah murung. Di depan ibu, hanya ada segelas air dan sepotong roti yang sudah mengering. Matanya yang lelah seakan memberi petunjuk bahwa ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar kekurangan uang yang sedang ibu rasakan. Aku tahu, ibu selalu berusaha tersenyum padaku, bahkan saat hatinya sangat tertekan. Namun, aku bisa melihat kelelahan yang semakin jelas di wajahnya. Aku mendekat, duduk di sampingnya, dan mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. "Ibu, kenapa hanya roti ini yang ada?" tanyaku, suaraku tak lebih dari bisikan. Ibu tersenyum lemah. Namun senyumnya kali ini terasa begitu hampa. "Tak apa, Nak. Ibu hanya tak ingin kamu khawatir. Ini cukup, kok." Namun, aku tahu, ibu sedang berbohong. Sebenarnya, ia tidak makan lebih dari beberapa suap setiap harinya. Aku ingat, pada satu waktu ibu terbangun di tengah malam hanya untuk memastikan aku makan cukup. Aku bahkan tak tahu kapan terakhir kali ibu benar-benar makan sampai kenyang. Aku merasa ada sesuatu yang salah, namun aku hanya bisa duduk diam, menahan rasa kecewa yang mulai menggerogoti hatiku. Ibu selalu mengatakan bahwa kami akan baik-baik saja, tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang tak bisa ibu katakan. Hari demi hari, aku semakin merasa semakin jauh dari ibu. Kami jarang berbicara, dan ketika kami berbicara, percakapan kami selalu berakhir dengan kata-kata yang tak pernah benar-benar mengungkapkan apa yang kami rasakan. Ibu, dengan segala usahanya untuk menghidupi kami, tak pernah cukup mengungkapkan betapa beratnya beban yang ia tanggung. Aku yang melihatnya sebagai sosok yang selalu kuat, bahkan mulai meragukan kemampuan ibu untuk bertahan. Namun, satu malam, semuanya berubah. Aku baru saja selesai mengerjakan tugas sekolahku dan hendak tidur ketika tiba-tiba aku mendengar suara tangisan halus dari kamar ibu. Aku terkejut. Ibu jarang sekali menangis. Aku berlari menuju kamarnya, dan di sana aku melihatnya duduk di atas tempat tidur, menangis dengan keras. "Ibu, ada apa? Kenapa ibu menangis?" tanyaku dengan suara tercekat. Ibu menghapus air matanya dengan cepat dan mencoba untuk tersenyum, meski senyum itu sangat berbeda. "Tak ada, Nak. Ibu hanya kelelahan." Aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari itu. Tapi aku tak bisa memaksanya untuk bercerita. Ibu selalu menganggap aku masih terlalu kecil untuk memahami beban hidupnya. Namun, malam itu, aku bisa merasakan betapa pilunya perasaan ibu. Ia merasa begitu kesepian dan lelah. Namun ia selalu berusaha untuk menyembunyikan semuanya dari aku. Aku pun kembali ke kamarku dengan perasaan yang berat. Aku ingin menjadi lebih dari sekadar anak yang dipelihara ibu. Aku ingin bisa membantu ibu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya.
Aku hanya seorang anak laki-laki yang tak punya banyak kemampuan. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin bisa mengubah segalanya, menghapuskan rasa lelah dan kecewa ibu. Namun, aku terjebak dalam keterbatasan hidup kami yang semakin terasa sempit. Aku duduk di ranjangku, memandangi langit malam yang hitam pekat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat kesepian. Dunia seolah terasa begitu kejam. Dunia yang tak peduli dengan jerih payah ibu. Dunia yang tak melihat bagaimana ia berjuang sendirian untuk membuat hidupku sedikit lebih baik. Saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan berusaha untuk membuktikan bahwa kami, ibu dan aku, bisa melewati semua ini. Aku akan melakukan apa saja, meski aku tak tahu caranya, untuk membantu ibu keluar dari rasa sakit yang ia sembunyikan setiap harinya. Namun, tanpa aku sadari, pelita yang aku cari selama ini mungkin sudah ada di hadapanku. Hari demi hari berlalu, dan meskipun aku berusaha untuk menunjukkan bahwa aku peduli, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati ibu. Rasa kecewa yang aku rasakan semakin lama semakin membelenggu pikiranku. Aku ingin sekali mengerti, mengapa ibu begitu keras terhadap dirinya sendiri, mengapa ia begitu takut untuk mengeluarkan uang, bahkan untuk kebutuhan yang paling mendasar. Suatu sore, setelah sekolah, aku pulang lebih awal dan menemukan ibu sedang berdiri di depan lemari kecil yang terletak di ruang dapur. Ia terlihat bingung, memandangi rak-rak kosong dengan mata yang tampak kosong. Dapur kami tak lebih dari sekadar ruangan kecil yang hampir selalu tampak penuh dengan bau masakan yang tak pernah berubah, terutama bau nasi yang sudah agak basi. Tapi tak ada yang bisa dipilih selain itu. "Ibu, apa yang sedang ibu lakukan?" tanyaku dengan hati-hati, berusaha mengungkapkan rasa ingin tahu yang menggebu. Ibu berpaling, dan aku bisa melihat mata ibu yang tampak seolah sedang menahan air mata. "Tak ada, Nak," katanya dengan suara lemah, namun aku tahu ia sedang berusaha menutupi sesuatu. Ibu hanya berpikir tentang makanan yang bisa kita makan malam nanti. Aku tahu itu bukan hanya tentang makanan. Ada lebih banyak yang sedang ibu sembunyikan. Aku melihat dengan jelas bahwa ibu tak pernah membiarkan kami kekurangan. Namun kenyataannya, tak ada lagi yang bisa dimakan selain nasi basi dan sedikit sambal yang tersisa. Kita bisa pergi ke pasar, kan, Bu? Aku bisa bantu ibu belanja. Ada uang kan, Bu? Tanyaku dengan harapan. Meskipun aku tahu jawabannya hampir pasti tidak akan sejalan dengan keinginanku. Ibu menatapku dengan pandangan yang berat. "Uang kita tinggal sedikit, Nak. Kita harus berhati-hati menggunakannya." Ia menundukkan kepala, seolah tak ingin aku tahu betapa beratnya kenyataan yang kami hadapi. Aku tak bisa menahan rasa sakit yang mulai mencekam hatiku. Setiap kali ibu berbicara tentang uang, ada perasaan seperti pisau yang mengiris dadaku. Ibu selalu bilang, "Kita harus berhemat, Nak. Dunia ini kejam, jadi kita harus pintar-pintar mengatur setiap sen." Kalimat itu selalu terngiang di telingaku, namun sekarang aku mulai merasakannya dengan lebih dalam. Aku tahu apa yang ibu rasakan. Ketika uang bukan lagi sekadar angka, tetapi sesuatu yang bisa menentukan apakah kita bisa makan malam atau tidak. Suatu malam, setelah ibu pergi tidur, aku berdiri di luar rumah, memandangi bintang-bintang di langit. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan jalanan yang basah dan udara yang dingin. Pikiranku melayang jauh, memikirkan bagaimana aku bisa membantu ibu. Aku tahu aku tidak bisa melakukannya dengan cara biasa. Aku tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata atau janji-janji kosong. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih. Aku berjalan ke sudut belakang rumah, tempat ibu selalu menyembunyikan barang-barang yang tak terpakai lagi. Di sana, aku menemukan sebuah kotak kecil yang berisi beberapa barang lama. Selain tumpukan surat dan barang bekas, ada juga buku catatan yang sudah lusuh. Buku itu menarik perhatianku. Aku membuka buku tersebut dan menemukan catatan harian yang tertulis dengan tangan ibu. Beberapa halaman pertama berisi tentang bagaimana ibu merasa terjebak dalam hidup yang serba kekurangan. Ada tulisan tentang bagaimana ia merindukan masa lalu, ketika ayah masih ada di samping kami. Ada juga tulisan tentang betapa lelahnya ibu merasa, namun ia tetap berjuang untuk kami berdua.
Aku membaca dengan penuh perhatian, mencoba memahami lebih dalam perasaan ibu yang selama ini tersembunyi. Namun, ada satu bagian yang membuat hatiku tersentak. Ibu takut, Nico. Ibu takut jika suatu saat nanti kita tak bisa bertahan hidup. Ibu takut jika ibu tidak bisa memberi kamu masa depan yang lebih baik. Aku terdiam membaca kalimat itu. Rasanya seperti dunia ini runtuh di atas kepalaku. Aku sudah tahu selama ini bahwa ibu merasa kesepian dan tertekan, tetapi aku tidak pernah tahu seberapa dalam ketakutan itu merasuki hatinya. Ibu tidak hanya takut akan uang, tetapi ia juga takut akan masa depan yang tidak pasti. Aku menutup buku itu dengan hati yang hancur. Di dalamnya, ibu menuliskan segala kekhawatirannya, segala beban yang selama ini ia tanggung sendirian. Itu adalah pelita yang aku cari selama ini. Jawaban mengapa ibu begitu pelit, mengapa ibu begitu berhati-hati dalam segala hal. Aku tahu sekarang. Ibu bukan pelit karena ia ingin menguasai segala sesuatu, atau karena ia tidak peduli padaku. Ibu pelit karena ia takut kalau uang yang ia miliki sekarang tidak cukup untuk memberi kami kehidupan yang lebih baik. Ia ingin agar kami bisa bertahan, meskipun ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Aku baru sadar bahwa ibulah yang menjadi tiang penyangga dalam hidup kami, yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan kami. Sore itu, aku berjanji pada diriku sendiri, untuk tidak hanya menjadi anak yang menerima, tetapi juga anak yang bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk ibu. Aku harus mencari cara agar ibu tidak lagi merasa sendirian dalam pertempuran hidup ini. Namun, aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk melakukan apa yang ibu lakukan setiap hari. Beberapa minggu setelah aku membaca buku harian ibu, aku merasa hatiku semakin terbelenggu. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu berat, karena aku tahu bahwa ibu selalu menahan beban yang sangat besar di pundaknya. Aku tidak bisa lagi berdiam diri dan hanya menonton hidup kami berjalan begitu saja. Aku harus melakukan sesuatu. Bahkan jika itu berarti aku harus mengubah diriku sendiri untuk membuat ibu merasa sedikit lebih tenang. Pagi itu, ibu pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan mingguan kami. Aku tahu ibu akan pulang dengan membawa beberapa bahan makanan yang sangat sederhana. Tak ada yang mewah. Hanya sedikit sayuran, beras, dan mungkin sedikit ikan asin untuk tambahan lauk. Makanan kami selalu begitu. Namun, kali ini aku ingin membuat perbedaan. Aku ingin memberi ibu sedikit kejutan, sesuatu yang bisa menghapus kelelahan yang tampak di wajahnya setiap kali ia pulang dari pasar. Aku memutuskan untuk pergi ke sebuah toko di dekat rumah. Toko kecil itu sudah lama aku amati, dan ada satu hal yang selalu menarik perhatianku. Toko itu menjual bahan makanan lebih murah dari tempat lain. Aku tahu itu mungkin karena kualitas barang yang dijual di sana tidak sebaik toko lain. Tetapi aku pikir, itu tidak masalah. Setidaknya ibu bisa sedikit beristirahat dari rasa khawatir akan biaya yang terus meningkat. Saat aku masuk ke toko, aku merasa sedikit canggung. Uang yang aku bawa sangat terbatas, hanya cukup untuk membeli beberapa bahan makanan. Namun, aku bertekad untuk membeli sesuatu yang sedikit lebih baik dari biasanya. Aku memutuskan untuk membeli ayam dan beberapa sayuran segar. Aku tahu ini mungkin tidak akan mengubah banyak hal, tetapi aku ingin ibu tahu bahwa aku peduli, bahwa aku ingin melihat senyuman di wajahnya, meski hanya untuk sesaat. Setelah membayar, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa takut bahwa ibu akan menolak, atau bahkan merasa bersalah karena aku menghabiskan uang untuk sesuatu yang lebih dari yang biasanya kami beli. Namun, aku tahu ini adalah langkah kecil yang perlu aku ambil untuk menunjukkan bahwa aku bisa memberikan lebih dari sekadar perhatian. Saat ibu kembali dari pasar, aku sudah siap di dapur. Aku memotong ayam dan sayuran dengan hati-hati, berusaha membuat hidangan yang tidak hanya enak, tetapi juga penuh dengan cinta. Ketika ibu masuk, ia tampak terkejut melihatku di dapur, sibuk menyiapkan makanan yang berbeda dari biasanya. "Nico, ada apa ini?" tanya ibu dengan ragu, tetapi matanya mulai menunjukkan rasa ingin tahu. Aku tersenyum, meskipun sedikit gugup. "Ibu, aku ingin memasak sesuatu yang spesial hari ini. Aku tahu ini mungkin tidak banyak, tapi aku harap ibu suka." Ibu berdiri diam sejenak,
lalu perlahan mendekat. Ia memandangku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Niko, ibu tidak tahu harus berkata apa. Kamu terlalu baik untuk ibu." Tiba-tiba, hati aku terasa sangat sesak. Aku melihat ibu berdiri di sana, dengan mata yang tak bisa menahan air mata. Ibu selalu begitu kuat, selalu berusaha untuk memberi yang terbaik untuk aku, meskipun ia sendiri seringkali tak mendapatkan apa-apa. Namun kali ini, aku merasa ibu menerima sesuatu yang tidak bisa diberi oleh uang atau barang materi. Aku memberikan hatiku, dan aku melihat bagaimana hal itu menyentuh ibu begitu dalam. Kami makan bersama malam itu, dan meskipun hidangan kami sederhana, rasanya berbeda dari biasanya. Ada kehangatan di meja makan, ada perasaan yang menyelimuti kami berdua, yang selama ini terabaikan oleh segala kekhawatiran hidup. Setelah makan, ibu menatapku dengan penuh perasaan. "Nak, ibu tahu kau ingin membahagiakan ibu. Tapi kau harus ingat, bahwa kebahagiaan kita tidak akan datang hanya dari apa yang kita miliki. Kebahagiaan itu ada dalam hati kita, dalam setiap langkah yang kita ambil bersama." Aku merasa hatiku terenyuh mendengar kata-kata ibu. Selama ini aku berpikir bahwa kebahagiaan kami bisa dibeli dengan uang, dengan makanan yang lebih enak, dengan barang-barang yang lebih baik. Tetapi ibu mengajarkanku bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang hal-hal itu. Kebahagiaan datang dari cinta, dari perhatian, dan dari usaha untuk selalu berjuang bersama, bahkan ketika dunia terasa begitu berat. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang berbeda. Meski hidup kami masih jauh dari sempurna, aku merasa lebih dekat dengan ibu. Aku sadar betapa besar cinta ibu padaku, dan betapa besar pengorbanan yang ia lakukan setiap hari. Ibu tidak hanya memberikan aku makanan dan tempat tinggal, tetapi juga pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Namun, meskipun aku merasa sedikit lebih baik, aku tahu bahwa perjuangan kami masih panjang. Ibu dan aku masih harus berjuang bersama, melawan segala keterbatasan yang kami hadapi. Tetapi sekarang, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku tahu bahwa cinta ibu adalah pelita yang akan selalu menyinari jalan kami, bahkan dalam kegelapan yang paling dalam sekalipun. Hari-hari berlalu dengan cepat. Namun meskipun ada perubahan kecil dalam hidup kami, rasa cemas yang mendalam masih terus membayangi setiap langkah ibu. Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi kami, aku tahu bahwa masih banyak hal yang harus aku lakukan untuk mengurangi beban yang dipikul ibu. Setiap kali aku melihat ibu terjaga lebih lama daripada biasanya, atau saat ia tidur dengan wajah penuh garis-garis kelelahan, aku merasa seolah-olah aku harus menemukan cara untuk mengubah nasib kami. Suatu malam, aku terbangun dari tidurku yang gelisah. Tiba-tiba, suara dari luar rumah terdengar cukup keras, seolah ada seseorang yang berbicara dengan nada cemas. Aku bangkit dari tempat tidur dan pergi menuju jendela, mencoba mengintip dari balik tirai. Di bawah cahaya bulan yang redup, aku melihat sosok ibu sedang berbicara dengan seorang pria yang tampaknya baru saja datang. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi aku bisa melihat jelas raut wajah ibu yang tampak semakin tegang. Ia memegang sesuatu di tangannya, sebuah amplop kecil. Aku tahu amplop itu, karena ibu seringkali menyimpan surat-surat penting di sana. Aku merasa khawatir, jadi aku memutuskan untuk keluar dan mendekat. Namun, sebelum aku sempat melangkah, ibu sudah masuk kembali ke dalam rumah. Wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong, seperti tidak ada lagi semangat yang tersisa di dalamnya. Aku merasa ada sesuatu yang salah, dan aku tidak bisa menahannya lebih lama. "Ibu, ada apa? Kenapa tadi ibu berbicara dengan orang itu?" tanyaku dengan suara yang bergetar. Ibu menghela napas panjang dan duduk di kursi kayu yang ada di ruang tamu. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu terpaksa, seperti senyum yang sudah lama tak bisa keluar dengan tulus. "Tidak ada, Nak. Hanya urusan pekerjaan yang harus segera dibereskan." Aku tidak bisa menutupi perasaan gelisah yang muncul dalam diriku. "Ibu, kalau ada masalah, kita bisa mencari jalan keluarnya bersama. Aku ingin tahu apa yang terjadi." Ibu memandangku dengan mata yang penuh penyesalan. "Nak,
Ibu tidak ingin kau ikut khawatir. Ini hanya masalah kecil. Kami hanya membutuhkan sedikit uang untuk menutupi hutang yang sudah menumpuk. Aku terkejut mendengarnya. Hutang? Ibu belum pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya. Hutang? Sejak kapan ibu punya hutang? Tanyaku, berusaha menahan emosi yang mulai memuncak. Ibu terdiam sejenak. Ibu meminjam uang dari seorang teman. Tetapi sekarang kami sudah kesulitan untuk membayar kembali. Dia datang tadi untuk menagih. Aku merasa hatiku mulai tercekat. Ibu selalu begitu. Selalu berusaha untuk menanggung semuanya sendirian. Bahkan hutang pun disembunyikan dariku, agar aku tidak merasa terbebani. Namun, aku tidak bisa membiarkan ibu terus berada dalam kesulitan ini. Aku tidak bisa membiarkan ibu merasa sendirian dalam perjuangan ini. Niko, jangan khawatir. Ibu akan mencari cara untuk menyelesaikan ini. Jangan sampai kau ikut terlibat, ya? Kata ibu dengan suara lembut, mencoba menenangkan aku. Tapi aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membantu ibu, meskipun aku tidak tahu dari mana aku harus memulai. Aku merasa marah pada diriku sendiri karena tidak bisa memberikan lebih banyak untuk ibu. Aku merasa seperti aku hanya menjadi beban, bukan penolong. Keesokan harinya, aku mulai mencari cara untuk mengumpulkan uang. Aku tahu itu tidak akan mudah. Aku tidak punya banyak keterampilan, dan usiaku pun masih terlalu muda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, aku harus mencari jalan, apapun itu. Aku mulai membantu tetangga untuk pekerjaan kecil-kecilan, seperti membersihkan halaman rumah atau mengantar barang. Semua yang bisa aku lakukan, aku lakukan. Setiap koin yang aku dapatkan, aku simpan dengan harapan bahwa suatu hari nanti, aku bisa membantu ibu keluar dari masalah ini. Hari-hari berlalu, dan ibu semakin tampak kelelahan. Setiap kali aku pulang dari bekerja, aku melihatnya sedang duduk di kursi dengan mata yang lelah, seolah tidak ada lagi energi yang tersisa di tubuhnya. Namun, ia tetap tersenyum padaku, meskipun senyum itu tampak semakin pudar. Aku tahu ibu sedang berjuang dengan segala cara, tapi aku juga tahu bahwa tanpa bantuan, beban itu akan semakin berat. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu, ibu datang dengan wajah yang tampak khawatir. "Nak, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan," kata ibu dengan suara yang berat. Aku mengangguk, meskipun aku sudah bisa menebak apa yang akan ibu katakan. "Apa yang terjadi, Bu?" Ibu duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. "Ibu ingin kamu tahu, Nak, bahwa ibu sangat bangga padamu. Kamu sudah banyak membantu ibu, dan ibu tahu kamu berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik. Tapi, ibu juga ingin kamu tahu bahwa hidup kita tidak selalu bisa berjalan mulus. Ada kalanya kita harus menerima kenyataan, dan terkadang, kita tidak bisa menghindari kesulitan." Aku terdiam. Aku bisa melihat betapa berat kata-kata itu untuk keluar dari bibir ibu. Ia selalu berusaha kuat, selalu mencoba menjaga aku agar tetap tegar. Tetapi, aku tahu bahwa ia tak lagi bisa menanggung semuanya sendirian. Kami berdua terjebak dalam sebuah perjuangan yang tak bisa dimenangkan hanya dengan tekad dan harapan. Kami butuh lebih dari itu.